Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ila qiyamis sa'ah. Alladhi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu ingkang berbahagia, ingkang mugi tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah. Alhamdulillah, semoga kita tansah muji syukur dumateng Allah Ta'ala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya limpahan anugerah nikmat lahir lan batin dipun jangkepi kelawan iman dan Islam sehingga ngantos samangke Allah taksih pinanggihaken kita ing dalem kahanan sehat wal afiat, dipun paringi rezeki, dipun paringi nikmat, dipun teguhaken ing dalam tauhid lan sunnah. Mugi-mugi kanthi raos syukur punika Allah Ta'ala boten ngijalaken ing dalam nikmat, malah paring tambah dumateng kita sedaya awujud kenikmatan wonten ing donya punapa malih kebahagiaan ingkang sejati wonten akhirat. Bapak dan Ibu ingkang kula hormati, ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah. Alhamdulillah, santen punika ing dalam kahanan ingkang terang, ing dalam kahanan ingkang sejuk, kita dipun pinanggihaken Allah Ta'ala, dipun teguhaken ing dalam taufik, dipun paringi kekajengan kagem ngupati ilmu sesurupan punika minangka anugerah ingkang ageng krana boten dipun paringaken dumateng sadengah tiyang, ananging tumrap tiyang ingkang dipun kersakaken sae dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dawuhaken, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, niscaya Allah akan memahamkan dia terhadap agamanya. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman yang dibalik dari hadis ini, siapa yang belum dipahamkan terhadap agama, siapa yang belum diberikan pemahaman terhadap agama ini, maka belumlah Allah menghendaki kebaikan. Karena itu ini motivasi agar kita bersemangat untuk menambah ilmu, untuk mengetahui urusan agama kita, karena dia itu penting bagi kita dunia maupun akhirat dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam fi'il amr memerintahkan kepada kita, al-amru yadullu lil wujub, yang itu menunjukkan kepada kewajiban kita untuk mendalami, mengetahui tentang hak-hak Allah Ta'ala, kewajiban kita sebagai seorang hamba di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di waktu-waktu belakangan ini kita mengetahui bagaimana di antara kaum muslimin mereka mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan berbagai metode, dengan berbagai inovasi, dengan berbagai hal-hal yang mungkin belum pernah dikenali di zaman Rasulullah SAW. Maka seorang yang beriman hendaklah dia memperhatikan apa yang dia lakukan, bahwa bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW haruslah kita pahami sesuai dengan nas-nas dalil. Siapa yang mencintai, maka dia pasti akan taat kepada yang dicintainya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sesungguhnya orang yang mencintai pasti dia akan taat kepada yang dicintainya. Sebagai muqaddimah, beberapa hal yang disampaikan para ulama terkait dengan tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadikan kita bersemangat
bahwa keutamanya sangat besar. Kata Anas bin Malik ketika mendengar Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan, Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama atau menyertai dengan orang yang dicintainya. Inilah hadis yang membuat Anas bin Malik sangat berbahagia karena berharap beliau sangat mencintai Rasulullah SAW sehingga akan bersama menyertai Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita Bapak dan Ibu, kita besarkan kecintaan kepada Nabi, mengenali sisi-sisi semua kebaikan yang dihabarkan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan berusaha untuk menunaikan kewajiban sebagai hamba kepada utusan Nabi SAW. Di antaranya yang pertama, tanda kecintaan itu adalah ittiba'u sunnati Nabi SAW. Pertama, kewajiban kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Mengikuti sunnah apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena sunnah itu ada yang bersifat wajibah, yang wajib. Ada yang bersifat mandubah, yaitu sunnah yang jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Ya, karena itu seseorang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, berusaha dia ikuti, dan itulah tanda bukti kecintaan kepada Nabi SAW. Nabi SAW, ya, beliau telah menyampaikan ayat-ayat Allah dengan sempurna. Di antaranya yang dibuktikan, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, katakanlah, jikalau engkau mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi SAW. Niscaya Allah akan mengampuni, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang pertama, bukti cinta kepada Nabi adalah mengikuti sunnah beliau. Ini konsekuensi dari syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kepada kita Bapak dan Ibu, sudahkah kita mencintai Nabi SAW dengan kecintaan yang benar? Barometer, ukuran dari kecintaan itu yang pertama adalah mengikuti sunnah beliau. Jika kita telah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena itu taufik dari Allah Ta'ala. Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati kebaikan-kebaikan dalam hidupnya ini, hendaklah dia memuji Allah. Dan siapa yang mendapati keburukan, bukan satu hal yang baik, janganlah dia mencela orang lain. Mencela dirinya, berusaha untuk memperbaiki diri dan mengikuti ajaran Nabi SAW dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kasratus sholawati lin Nabi SAW, memperbanyak sholawat. Bapak Ibu, kita mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, khususnya dalam masalah ahkam, hukum-hukum. Setiap kali kita membaca satu hadis, kita akan mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi disebut. Rasulullah SAW yang itu merupakan anugerah dari Allah Ta'ala, yang Allah mengangkat dan meninggikan derajat beliau. Karena itu memperbanyak salawat merupakan tanda orang yang mencintai Nabi SAW. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Allah merintahkan kepada kita, Allah saja bersolawat, memberikan rahmatnya kepada Nabi. Malaikat bersolawat. Bagaimana kita tidak menyebutkan dan memperbanyak solawat, khususnya di hari Jumat, Bapak Ibu, malam Jumat atau hari Jumat atau di hari-hari yang lain, maka memperbanyak solawat tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadzaka abqalun nas." Siapa yang namaku disebut di sisinya, dia tidak mau bersolawat kepadaku, dia termasuk orang yang bakhil, engkang medit, pailit, solawat yang ringan, yang itu pahalanya besar, 10 kali diberikan kepada kita.
Nabi bersabda, "Man shalla alaihi salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyran." Siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah membalasnya dengan 10 kali lipat. Karena itu doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada beliau. Yang ketiga di antara tanda cinta kepada Nabi SAW adalah mahabbatu man kana yuhibbuhu. Mencintai orang yang yaitu mencintai Nabi SAW. Orang yang mencintai Nabi hendaknya kita cintai pula. Siapa itu? Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka yang berjuang menemani Nabi di saat senang dan susah, berjuang mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka, maka hendaknya kita mencintai mereka. Tanda mencintai Nabi, mencintai orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dihambarkan oleh Anas bin Malik, hadis tentang seorang yang akan menemani orang yang dicintainya. Yang keempat, yakni kasratur roja'i liliqa'ihi yaumal qiyamah. Memperbanyak harapan, kerinduan untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Fil haud, di telaga, yang mana semua hamba-hamba Allah yang saleh yang bertakwa kepada Allah diizinkan untuk meminum air di telaga yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, yang cintongnya lebih banyak dibandingkan bintang-bintang di langit. Maka orang-orang yang ditahan dari air itu adalah mereka yang tidak taat kepada Nabi. Ketika Nabi menyeru ummati ummati, malaikat Jibril mengatakan, itu umatku wahai Jibril, itu umatku, kenapa dilarang mendekati? Malaikat Jibril mengatakan, innaka latadri ma fa'ala ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Nabi apa yang dikerjakan umatmu sepeninggalmu, yaitu melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya Nabi Sallam, yakni min asjadi ummati hubban li, siapakah orang yang mencintai Nabi, siapakah orang yang paling mencintai Nabi Sallam? Itu disebutkan oleh Nabi, min asjadi ummati hubban li, di antara orang yang paling mencintaiku itu adalah nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ru'ani bi ahli wa malihi. Rawahu Muslim. Orang yang paling mencintaiku itu adalah orang-orang yang ada sepeninggalku, setelah kita, yang dia itu sangat berharap, sangat ingin bisa melihatku walau harus mengorbankan keluarga dan hartanya. Artinya sangat besar keinginannya bisa dipertemukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, yakni ijtinabu anil bid'ah, menjauhi kebid'ahan. Kebid'ahan itu adalah perkara yang mungkar yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam atau inovasi di dalam masalah agama. Karena pokok dalam masalah agama ini adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah wal aslu fid dini at-tawaqquf. Pokok dari segala sesuatu urusan dunia ini mubah sampai datangnya larangan. Sedangkan masalah agama ini tawakuf, kita mendiamkan sebagaimana datangnya, dilaksanakan sesuai perintah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beramal tanpa contoh, tanpa perintah, resikonya, kata Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa membuat perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dariku, maka tertolak. Atau Ibu Aisyah meriwayatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Karena itu amal diterima karena dua hal, al-ikhlas wal mutaba'ah. Itu amal yang terbaik itu adalah akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas makana lillah, paling benar makana ala sunnah. Yang paling
Ikhlas itu adalah jika itu dilakukan karena Allah, dan yang paling benar itu adalah makana ala sunnah, jika itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ini istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, teriring dengan bertambahnya kecintaan kita kepada Nabi Sallam, sehingga Allah akan mengumpulkan kita bersama beliau di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada kitab Thaharah, babul ghusli wa hukmul junub. Kitab Thaharah pada bab mandi dan hukum junub, sampai pada hadis yang ke-117. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menempatkan hadis tentang larangan masuk ke masjid pada nomor yang ke-117. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah taala meridhai beliau, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inni la ukhillul masjidah li haidin wala junubin, rawahu Abu Dawud dan sahahahu Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini tidak menghalalkan masjid bagi seorang yang haid dan tidak pula seorang yang junub. Rasulullah SAW melarang bagi orang yang haid datang bulan dan orang yang junub. Junub karena hadas besar. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunan beliau, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Bapak Ibu, hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Namun walaupun Ibnu Khuzaimah mensahihkannya, tapi mayoritas para ulama mendhaifkannya. Sehingga terkait dengan hadis ini ada ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya Bapak Ibu, 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, jumhur para ulama menyebutkan tentang sebenarnya ini merupakan larangan bagi wanita haid dan datang bulan untuk masuk ke dalam masjid. Walaupun sebenarnya nas dalilnya disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 43, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalat wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati salat, jangan melaksanakan salat sedangkan engkau dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau bisa mengerti, memahami apa yang engkau ucapkan. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, dan tidak pula orang yang junub masuk masjid illa abiri sabil, kecuali orang yang hanya lewat di masjid saja sampai dia mandi. Allah menyebutkan dalam ayat yang mulia ini tentang larangan mendekati sholat bagi orang-orang yang mabuk, hilang ingatan, yang mabuk, sehingga dia menjadi tahu dan paham, sadar terhadap yang dia ucapkan, ingat. Atau orang-orang yang junub nggak boleh mendekati sholat kecuali hanya lewat saja masjid itu. Para ulama menyebutkan Bapak Ibu bahwasanya sebenarnya larangan Allah Ta'ala ini adalah masalah sholat. Ini yang dimaksud oleh Syekh Khalid Al-Muslih Hafizahullah terkait dengan larangan ini. Sebenarnya larangan ini dalam masalah sholat. Tidak boleh sholat bagi orang junub, tidak boleh sholat bagi orang yang haid, ya, sehingga mereka itu mandi besar atau mandi junub. Demikian pula orang yang hilang ingatan atau mabuk. 4 mazhab pada dasarnya mereka melarang bagi orang yang haid dan datang bulan, yang haid atau datang bulan dan orang yang junub untuk masuk ke dalam masjid. Namun hal itu dibantah oleh para ulama yang lain. Di antaranya dalam mazhab Syafi'i Al-Imam Muzani. Imam Muzani dalam mazhab Syafi'i yang dalam murid beliau rahimahullah, dan juga Imam Ibnu Munzir
rahimahullah, berdua mereka membolehkan bagi orang haid dan junub untuk masuk ke dalam masjid, tetapi tidak sholat. Namun ada syarat, yaitu syaratnya adalah mereka berwudu di antaranya. Kemudian yang ketiga, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk pula Imam Ahmad bin Hambal, mereka membolehkan masuk di dalam masjid khususnya bagi orang junub, bukan haid. Bapak Ibu, jumhur itu menyebutkan bahwa haid itu dikiaskan dengan junub. Datang bulan dikiaskan dengan junub karena mengharuskan mandi besar, mandi junub, menghilangkan hadas besarnya itu. Untuk junub itu lebih ringan dibandingkan datang bulan. Mengapa? Karena bagi orang junub masih boleh berpuasa, walau dia nggak boleh sholat, masih boleh berpuasa. Sedangkan orang haid tidak boleh berpuasa, tidak boleh melaksanakan sholat, maka haid itu tentu lebih besar dari hadasnya. Maka di sini para ulama menyebutkan kias tentang haid kepada junub itu sebenarnya kesamaan untuk larangan ke masjid saja. Namun nanti akan dijelaskan oleh para ulama yang lain, di antaranya Syekh Khalid Al-Muslih, beliau menjelaskan bolehnya haid atau datang bulan dan juga orang yang junub masuk ke masjid dengan syarat satu, ada hajat keperluan. Jika ada kepentingan sesuatu untuk mengambil sesuatu atau untuk keperluan yang penting, dia boleh. Kemudian tidak mengotori masjid dengan darah haidnya atau dengan kotoran yang berupa najis. Maka hal itu diperbolehkan untuk di masjid. Hal ini menyebutkan tentang pembolehan di masjid bukan hanya untuk mengambil barang, karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi memerintahkan Ibu Aisyah radhiyallahu anha, yakni beliau memerintahkan Ibu Aisyah itu untuk mengambil khumrah. Nawalinil khumrata minal masjid. Aisyah, kata Nabi SAW, ambilkan aku sajadah, kain untuk tikar atau untuk sajadah di masjid. Beliau mengatakan, "Fakultu ini haid." Saya ini haid ya Nabi. Bolehkah saya ke masjid? Ini terjadi di zaman Nabi. Ibu Aisyah haid disuruh masuk ke masjid. Karena itu beliau bertanya, "Saya haid, bolehkah saya ke masjid?" Faqal, "Inna haidaka laisa biyadi." Sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu, wahai Aisyah. Berarti dari sini Nabi SAW membolehkan untuk Ibu Aisyah masuk ke masjid atau mengambil sesuatu dari masjid itu berupa sajadah atau khumrah. Nah, ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau cenderung memilih yang rajih, yang paling kuat di antara pendapat para ulama tentang bolehnya wanita haid dan datang bulan masuk masjid, bahkan untuk ngaji, bahkan untuk mendengarkan Al-Quran, bahkan untuk duduk bersama mereka. Walaupun di antara para ulama melarang, boleh lewat saja, nggak boleh duduk. Atau ada yang melarang nggak boleh lewat sama sekali. Tetapi dirojihkan para ulama, intinya Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan tidak ada nas dalil khusus yang sahih yang melarang tentang hal itu. Sedangkan hadis di atas ini Bapak Ibu didhaifkan oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama bahwa hal itu merupakan sesuatu yang lemah yang sebenarnya tidak diambil darinya. Maksudnya di antaranya siapa? Abu Dawud menyebutkan ada hadisun mungkar. Ini hadis yang mungkar. Kemudian Imam Tirmidzi menyebutkan gharib, hadis yang gharib, yang asing. Imam Syafi'i mengatakan yakni ghairu qawi, tidak kuat hadis ini.
Demikian pula Imam Baihaqi, yakni angkarul ulama'u fi hadil hadis. Para ulama mengingkari kesahihan hadis tersebut. Dari sini Bapak dan Ibu, para ulama mayoritas mengingkari hadis tersebut sehingga yang kita anggap adalah hadis yang sahih. Di antara Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan hadis-hadis yang sahih membolehkan hal itu. Di antaranya Nabi SAW bersabda, al-mu'minu laisa bin najisin. Orang beriman itu tidak najis. Badannya tidak najis, Bapak Ibu. Orang beriman itu tidak najis. Yakni tahirun hayyan wa mayyitan. Badannya itu suci, baik dalam kondisi hidup maupun wafat. Dia tetap suci, tidak najis. Karena dia orang beriman. Zahiran wa batinan. Zahirnya dia mandi besar, dia berwudu, dia melaksanakan salat suci. Batinnya dia meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Maka dia telah beriman kepada Allah dan tidak najislah dirinya ini. Hadis yang sahih. Nabi SAW juga bersabda, diriwayatkan Ibu Aisyah ketika Nabi merintahkan, nawalinil khumrata minal masjid, ambilkan aku khumrah dari masjid. Yang telah disampaikan berarti bolehnya Ibu Aisyah masuk masjid. Kemudian wala yujadu dalilun sahihun, yakni yamna'ul haido wal junuba min dukhulil masjid. Beliau mengatakan tidak didapati satupun hadis yang sahih yang melarang wanita haid ataupun junub untuk masuk ke dalam masjid. Ini yang diambil pelajaran dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Demikian pula didapati fi Sunani Sa'id ibn al-Mansur bi sanatin sahihin an Atha bin Yasar. Dari Atha bin Yasar rahimahullah, beliau mengatakan, ini termasuk generasi tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Tabi'in, orang yang beriman, yang bertemu dengan sahabat lalu beriman dan meninggal dalam keimanan, maka itulah disebut dengan tabi'in. Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ini seorang lelaki di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna bil masjid. Aku melihat orang-orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid. Wahum mujnibuna idza tawaddau wudu as-salati. Aku melihat para sahabat Nabi ini, mereka duduk di masjid dengan syarat, padahal mereka dalam kondisi junub, dengan syarat yaitu mereka berwudu seperti wudu sholat, maka itu boleh. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa mereka termasuk pula orang-orang fakir, ahlus sufa, tatkala mereka junub, mereka tinggal di masjid. Dalam kondisi junub mereka di masjid, dan saat itu para sahabat tidak mengingkarinya, dibolehkan. Berarti Bapak Ibu, dari hadis-hadis yang ada ini dan kejadian para sahabat dan tabi'in yang melihat para sahabat langsung menunjukkan bahwa hal itu sebenarnya tidak dilarang. Karena itu Bapak Ibu, yang dilarang itu adalah sholat. Mereka dilarang untuk melakukan sholat. Saking niku ibu-ibu ingkang wonten sederek utawi putri-putrinipun dalam kondisi datang bulan, ketika di masjid boleh mereka itu sebenarnya mendengarkan kajian, mengikuti taklim, asalkan mereka dalam kondisi berwudu lalu duduk di masjid dan mereka ikut mendengarkan. Dan sini ini merupakan penjelasan dari para ulama yang dahulu maupun sekarang tentang sebenarnya bolehnya bagi wanita yang datang bulan ataupun yang junub mereka memasuki masjid dengan syarat berwudu, dengan syarat tidak mengotori, ya, dengan syarat ada hajat. Hajat mendengarkan kajian, mendengarkan qiraah atau menuntut ilmu dan seterusnya, maka hal itu diperbolehkan. Ini yang hadis yang nomor ke-117. Adapun yang ke-118
Dari Ibu Aisyah juga radhiyallahu anha, beliau mengatakan kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu aku ini pernah mandi bersama Rasulullah SAW dalam sebuah wadah yang satu. Tahtalifu aidina bihi, tangan kami berebut air. Minal janabah, kami berdua mandi bersama dengan satu wadah, satu ina, maka tangan kami berebut untuk menciduk air itu. Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, wajada Ibnu Hibban wa taltaqi. Ditambahkan oleh Ibnu Hibban wa taltaqi, tangan kami bertemu. Ya, ini tangan Nabi dan tangan istri beliau Ibu Aisyah radhiyallahu anha ini saling bertemu mandi besar. Bapak Ibu, hadis ini mengandung hukum dan faedah yang besar untuk kita ambil. Sedangkan ditambah dengan hadis yang di atas beberapa faedah, yakni yajuzu lil haidi wan nufasa'i wal julub tajawuzul masjid li hajatin. Seperti tadi, bolehnya seorang haid atau datang bulan atau junub memasuki masjid dengan hajat atau melewatinya. Bahkan duduk di masjid, hal itu dibolehkan. Kemudian faedah hadis yang ke-118, yajuzu an yaktasila ar-rajulu wal mar'atu min ina'i wahid. Bolehnya suami dan istri itu mandi bersama dengan satu wadah, ya, dan itu tidak dilarang. Mungkin ada yang bertanya, apakah harus saling melihat? Ya, itu enggak mengapa, mboten napa-napa. Ya, meskipun suami istri itu hal yang diperbolehkan. Mungkin ada perasaan mau bertanya kok malu, nopo angsal, mungkin lek anu lagi izin. Gila tiang itu mboten pareng, tapi lek suami istri niku diperbolehkan, sehingga mandi bersama. Napa lampune kudu dipateni peteng? Mboten, peteng malah mboten ketok. Dipadangi dengan satu wadah boleh. Artinya mandi bersama untuk menunjukkan keakraban dan kecintaan. Wujubul ghusli al-rajuli wal mar'ati minal janabah. Kewajiban mandi suami istri itu dari janabah. 3. Istihbabu taqlili min ma'il ghusl. Disunahkan mandi dengan air yang sedikit atau jangan terlalu banyak atau mubadir dalam penggunaan air. Cukuplah untuk mandi. Pripun ukuranipun satu timba sebenarnya cukup untuk digunakan mandi besar. Artinya bahkan saat itu satu inna yang Nabi Sallam bersama istri beliau berdua cukup untuk membasahi tubuh, diratakan dari ujung sampai kaki, maka cukup sebagai sarana untuk mandi besar. Yajuzu an yara kullu minaz zawjaini badan al-akhar wa auratah. Diperbolehkan, yaitu melihat masing-masing dari suami istri itu badan suami atau istrinya itu, bahkan melihat aurat mereka. Hal itu tidak dilarang. Dan yang kelima, husnu asratin Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajihi. Bagusnya interaksi Nabi, bergaulnya Nabi kepada istri-istri beliau untuk mengakrabkan dan membina kecintaan agar semakin dekat, ya. Dan itu merupakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saking punika Bapak Ibu, barangkali selama ini kita belum pernah melakukan hal itu, ya, supaya untuk memupuk rasa kasih sayang suami istri. Kali-kali mboten napa-napa pripun pun sepuh. Pun sepuh pripun? Mboten napa sepuh. Riyen dereng nate nggih dicobi. Mboten napa-napa. Mbah Kung, ada yang Mbah Huti. Ya, itu termasuk hal yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mengandung maslahat. Apa yang mengandung maslahat pasti dicontohkan atau diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin kalau itu dilakukan Nabi tanpa mengandung maslahat. Pasti ada kebaikan yang dikehendaki dalam melakukan amal-amal tersebut. Dua hadis, yang pertama tentang larangan masuk masjid, ternyata dijelaskan dalam hadis yang sahih yang banyak, diperbolehkan hal itu demi ada maslahat untuk belajar, menuntut ilmu, mendengarkan qiraah,
mengambil sesuatu, maka hal itu diperbolehkan hatta duduk di dalam masjid dengan syarat berwudu dan tidak mengotori tempat tersebut. Kemudian yang kedua, sunnahnya, ya, jika kita melakukan sunnah ini termasuk tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Termasuk sunnah fibilia, kebiasaan yang dilakukan Nabi SAW. Jika kita melakukannya karena mengingat bahwa itu dilakukan Nabi, hal itu bisa menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun mengatakan Bapak Ibu sampun isya, mugi-mugi sekedhik wonten faedahipun, wonten manfaatipun, wonten lepatipun saking kula pribadi, wonten leres saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi setunggal nek wonten ingkang dipun aturaken saderengipun kita akhiri. Nggih. Terus gimana? Bapak Ibu, kebiasaan, kebiasaan. Kadang-kadang bukan sesuatu yang harus terus dilaksanakan, tetapi memandang maslahat dan madarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Sesungguhnya menyia-nyiakan harta, boros, menyia-nyiakan harta atau memboroskan harta itu termasuk ikhwanas sayatin, saudara setan. Orang menerjemahkan teman, temannya setan kelintu. Karena ikhwan itu jamak dari akhun. Akhun itu saudara. Jadi dulure setan sing remen boros dalam segala hal, belanja, makan, minum, berpakaian, ya, kemudian mandi atau apalah, membelanjakan uangnya dan seterusnya, hendaknya kita itu berhemat, ya, berhemat karena ya barangkali di kemudian hari akan membutuhkannya, dan mengingat larangan Allah Ta'ala, jangan menyia-nyiakan harta. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini terkait dengan marem mboten nggih Bapak Ibu. Kadang nek siram niku namung titik, sok-sok niku pliket. Berarti sabun neng kerucuk kirang niku rasane kok kelet. Ngene nih. Atau lek nelesi namung sekedhik berarti sabun niku nggih mboten saged rata. Tegesipun nggih peret angel. Ya ukuran itu adalah urf, kebiasaan, artosipun penjenengan secukupnya mandi pripun. Misalnya pokoknya jangan berlebihan nek mandi kudu sak gentong telas. Napa sak jeding lek mboten telas mboten marem. Iku nggih kirang pas. Tegesipun standar minimal kita Nabi. Nabi SAW menggunakan standar minimal satu timba niku cekap. Lah ukuran kathah kita pripun sak jeding. Ya kita ambil pertengahan antara itulah. Pun ditelasnya jedinge, ning pun kedik-kedik, nek titik niku nggih keringete dereng ical, mboten rata. Kekatan niku nggih menyia-nyiakan. Tapi enten tiyang niku jawab. Jane lho toyone mboten ilang. Lha pripun balik teng lemah kok nyumpet ning sumur malih. Balik. Nggih leres, jane nggih leres. Tapi mboten mikir, lha jipuke niku ndamel napa? Ndamel listrik, listrik niku nggih bayar. Ndamel duit. Nah ulangi ngoten. Atau pam, mboten ndamel listrik niku pam. Lha nggih pam niku nggih bayar. Ketipun jangan menyia-nyiakan harta, dihemat karena sifat hemat itulah sifat orang beriman. Boten seneng pamer, boten seneng wah, boten seneng menyia-nyiakan harta, tapi dipun hemat. Nah itulah sifat yang ada pada diri Nabi SAW. Walaupun sekiranya Nabi itu mau, Bapak Ibu, Nabi pernah ditawari dengan harta, ditawari dengan tahta kerajaan yang besar. Ya. Di saat beliau awal menjadi Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy, kalau pengen harta banyak, siap. Pengen istri yang paling cantik, siap. Pengen jadi raja, siap. Mau dijadikan raja. Tetapi Nabi SAW lebih memilih
menjadi seorang nabi dan utusan yang hidup sederhana, tidur di atas tikar daun kurma yang membekas pada perut beliau karena tidur di tempat yang sederhana. Makan sehari tidak. Dalam sirah nabawiyah, Nabi itu 10 tahun tinggal di Madinah, Bapak Ibu. Tidak pernah lebih dari 3 hari kenyang dari roti gandum. Napa sini dahar ala swadain, dua yang hitam. Toyo kalih kurma, Masya Allah. Hari itu ada kurma makan, tidak ada puasa. Masya Allah. Sedangkan kita, Masya Allah, buatan enten lawuh kadang-kadang, lawuh apa tau mungkin anu nggih ibu-ibu, bapak-bapak lek ngoten alah bi poso pisan. Ngoten. Demikian. Nggih. Napa-napa kersa. Jadi begitu, marilah kita berusaha mengittiba kepada Islam dengan berhemat dalam apapun. Nah, lek gadah pripun? Gadah nggih boten napa disimpen, digunakan untuk yang lain, untuk kepentingan yang lebih besar dari itu. Nggih. Ngapunten lho niki nek kula ningali biasanya pun bapak-bapak niku biasa kok sederhana. Berpakaian nggih sederhana, untuk sarung nggih sederhana. Tapi nun sewu nggih ibu-ibu, kula mboten anu lho nggih. Soalnya kula ningali ibu-ibu nu sering-sering niku roh-roh paket, paket tas, paket baju, paket niki dan ini. Ya, ngaten nggih. Mugi-mugi dengan ini akan mengingatkan bahwa kita ini hendaknya bersikap hemat dan berusaha tawadhu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pun mengatakan, monggo kalau masalah air disesuaikan dan jangan berlebihan, secukupnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Intinya pun mengatakan, monggo kita akhiri kelawan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.